Yang pasti dengan pengalaman dan reputasi beliau sebagai mantan Panglima TNI, itu sistem dan kinerjanya kita tidak perlu ragukan lagi. Cuman sekarang dari persoalan yang ada itu bagaimana bisa mengintegrasikan institusi-institusi lain yang terkait dengan persoalan tanah ini untuk bekerja sama di bawah pimpinan beliau supaya mafia-mafia tanah ini bisa hilang di Indonesia. Apa saja Pak sebetulnya harapan para pengusaha untuk menteri dan juga wakil menteri di ATR BPN? Nah, pengusaha itu butuhnya satu aja, kepastian. Karena semua investasi itu butuhnya kepastian. Kenapa Bapak Presiden selalu menegaskan bahwa perizinan dan lain-lainnya itu harus terintegrasi dan ada kepastian kepada pengusaha. Jadi kepastian terhadap status tanah itu sangat amat penting dalam pengembangan suatu area. Jadi developer itu begitu ada masalah tanah sudah habislah dia. Karena 5 tahun nggak selesai itu masalah tanah. Iya, ini salah satu PR-nya juga bukan hanya mafia tanah tapi juga terkait sertifikat tanah, Pak Toto. Menurut Anda bisa tidak menteri yang baru ini sesuai dengan target 126 juta sertifikat tanah? Karena sejauh ini kan baru 80. Ya, sebetulnya saya sangat mendukung programnya Pak Sofyan Jalil yaitu membuat e-sertifikat. Asal softwarenya benar-benar siap, itu bisa dilakukan sehingga mempermudah proses dari online itu untuk menjadi e-sertifikat. Kalau sudah jadi e-sertifikat untuk orang mencetak sendiri, saya ambil contoh seperti KSK, sekarang bisa mencetak sendiri dengan mengajukan permohonan untuk atau istilahnya kartu keluarga, itu bisa dilakukan untuk e-sertifikat seperti di luar negeri. Jadi kalau kita punya properti di Amerika, itu tidak ada sertifikat yang kita pegang, tapi kita bisa cek di online, itu hak kita. Nah, itu akan mempermudah karena semua prosesnya akan melalui online. Dan yang kedua, yang perlu kita perhatikan bahwa proses sertifikat itu sesuai nomor urut aja, Mbak. Jadi kalau nomor urut 1 sampai 10, nomor 10 belum selesai, kantor BPN-nya tidak bisa menyelesaikan yang nomor 9 dulu. Kecuali nomor 10-nya itu ada masalah apa dijelaskan. Kalau sekarang kan enggak, ada orang yang nomor 7 bisa selesai, nomor 10 enggak selesai-selesai. Jadi supaya fair sesuai urutan, itu bisa dicantumkan di online. Jadi masyarakat benar-benar terbuka bahwa sekarang pertanahan itu benar-benar sudah melaksanakan good governance. Pak Toto, seoptimis apa dan bagaimana pelaku industri menatap ini Pak pasar properti di tahun 2022 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kita sekarang saya masih optimis targetkan di akhir tahun ini kita sudah pulih untuk properti. Dengan bantuan dari PEN, adanya BPNDTB dan lain-lain program. Cuman sekarang persoalannya adalah di perizinan. Perizinan yang ada, OSS belum jalan, kami sudah mengajukan berkali-kali untuk jalan yang lama dan yang baru jalan paralel. Kemudian yang kedua, kalau masalah ATR, yaitu tadi, lahan sawah dilindungi. Kalau mau dicek satu-satu ke lapangan, kapan selesainya? Indonesia ini bukan Singapura yang cuma satu kota. Indonesia ini sedemikian besarnya. Sedangkan semua ini sekarang jadi stuck gara-gara adanya LSD atau lahan sawah dilindungi. Sertifikat nggak bisa keluar, proses nggak bisa jalan. Ini seberapa besar sih sebetulnya resiko masalah karut marut tanah ini terhadap investasi di tanah air? Oh, sangat complicated kalau di bidang properti. Kalau nggak ada kepastian di tanahnya, bagaimana kita bisa menyerahkan atau bertransaksi di atas tanah itu terhadap propertinya. Jadi yang tadi saya sampaikan, begitu ada carut marut di gugat-menggugat di atas alas hak tanahnya, nggak ada yang bisa selesai dalam 5 tahun. Makanya banyak sekali terjadi, begitu tahu nomor sertifikat kita, orang itu bisa seenaknya menggugat. Sehingga hak kepemilikan itu, supaya ada kepastian hukum tadi itu, kami menghimbau
tim Satgas Mafia Tanah, kalau yang dibentuk nanti oleh Menteri ATR yang baru, itu melibatkan Interdep. Dan Interdepnya itu adalah decision maker. Sehingga suatu hak dari rakyat itu benar-benar terlindungi dan ada kepastian hukum.